Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Sekutasin, kali ini kita akan membahas bagaimana pembebasan Baitul Maqdis ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu Umar bin Khattab mengutus pasukan ke Baitul Maqdis untuk berperang. Dan singkat cerita, akhirnya pasukan yang dikirim oleh Umar radhiyallahu anhu memenangkan peperangan itu. Tapi ketika itu salah satu pendeta Baitul Maqdis yang memegang kunci tidak mau memberikan kuncinya kepada mereka. Pendeta Nasrani tersebut hanya akan memberikan kuncinya kepada pemimpin umat Islam. Dan sampai akhirnya pemimpin-pemimpin dari kaum muslimin, termasuk di situ ada Khalid bin Walid, mengirim surat kepada Umar bin Khattab. Sesampainya surat itu kepada Umar radhiyallahu anhu, beliau pun langsung bersiap. Baiklah, kalau begitu kita akan ke Palestina. Yang ketika itu Umar radhiyallahu anhu ditemani oleh satu orang pengawal untuk menempuh perjalanan dari Madinah ke Palestina, yang kurang lebih jika waktu itu bisa menempuh perjalanan 1 bulan lamanya. Di perjalanan, Umar bin Khattab bersama pengawalnya bersepakat untuk bergantian. Jadi ketika itu walaupun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah Amirul Mukminin, pemimpin Islam, tapi beliau tetap berlaku adil. Selama di perjalanan mereka bergantian. Dalam waktu atau jarak yang diperkirakan selama di perjalanan, ada kalanya Umar radhiyallahu anhu berada di atas unta dan ada kalanya juga pengawalnya tersebut yang berada di atas unta untuk beristirahat. Jadi begitulah selama di perjalanan, mereka berdua bergantian. Berlanjutlah selama beberapa hari sampai akhirnya mereka sampai di Baitul Maqdis. Dan tiba-tiba ketika mereka dekat dengan gerbang Baitul Maqdis, ketika itu posisi Umar radhiyallahu anhu sedang berada di bawah dan pengawalnya ini sedang berada di atas unta. Tapi mereka tidak menghentikan perjalanan, bahkan tidak bergantian, tetap berjalan menuju Baitul Maqdis. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan pemegang kunci. Dan pendeta Nasrani ini pun bertanya, "Mana pemimpin kalian?" Kaum muslimin yang ada di sana pun menjawab, "Itu yang sedang memegang atau menarik tali unta." Pendeta itu pun bertanya lagi, "Lalu siapa yang ada di atas unta?" Dan kaum muslimin pun menjawab, "Itu adalah pengawalnya." Sampai akhirnya pendeta itu pun berkata, "Orang inilah yang akan menerima kunci Baitul Maqdis yang disebutkan di dalam Injil." Dan perlu kita ketahui sahabat-sahabat Sekutasin, jadi di dalam Injil sudah tertulis bahwa ciri-ciri yang disebutkan akan menerima kunci dari Baitul Maqdis adalah seperti yang dilihat oleh pendeta tadi. Suatu saat nanti akan ada pemimpin yang adil yang akan datang ke Baitul Maqdis untuk meminta kunci gerbang dalam keadaan ia menarik unta dan pengawalnya atau pelayannya lah yang berada di atas unta tersebut. Bukan cuma sampai di situ, pendeta dari Nasrani ini pun kagum dengan apa yang akan ia lihat berikutnya. Ketika itu ada 4 orang kaum muslimin yang menyambut Umar radhiyallahu anhu dengan pakaian-pakaian yang sangat bagus, yang sangat mewah, dan kuda-kuda untanya pun dihiasi dengan hiasan-hiasan. Ketika sahabat-sahabat Umar radhiyallahu anhu ingin menyambut Umar bin Khattab pun menghentikannya, "Tunggu sebentar, jangan turun dulu dari kuda atau unta kalian." Lalu Umar bin Khattab mengambil batu dan melemparinya satu persatu dari sahabatnya tersebut dan mengatakan, "Itu baju apa yang kalian pakai? Baru saja Allah membukakan sedikit wilayah untuk kalian, sudah bermewah-mewahan dengan memakai baju-baju yang serba mewah. Maka sekarang gantilah semuanya. Pakailah baju seperti yang kalian pakai biasanya." Dari beberapa kejadian itulah yang membuat pendeta itu kagum. Baru kali ini ia melihat pemimpin yang begitu adil dan memiliki jiwa seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Belum pernah juga di dunia ini ia melihat pemimpin yang seperti ini. Baiklah sahabat-sahabat Sekutasin, mungkin di video ini kita cukupkan sampai di sini karena sebenarnya ada banyak sekali kisah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bisa kita ambil pelajarannya. Insya Allah akan kita bahas di video-video selanjutnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.